Ada seorang kawan saya, kebetulan dia diundang ke rumahnya Erdogan, presiden Turki kan, diundang bukan ke rumah dinas, ke rumah Erdogan. Ternyata tidak masuk mobil, mobilnya parkir jauh, lalu jalan masuk gang presiden. Bagaimana Ahmadinejad, presiden Iran, kendaraan anak tahun sabaraha di tujuh opat sudah cikumaha presiden diurang. Tahu wakil presiden diurang mah ketua DKM weh. Kenapa demikian? Karena tidak asyidawal kufar. Ini mana? Padahal alaikum bisunati wasunnati khulafur rasyidin al-mahdiyyin. Bagaimana Umar bin Khattab ketika menerima seorang tamu, lalu dia ngomong, kamu ini urusan apa? Pribadi atau negara? Pribadi ya Umar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih dimudahkan Allah untuk terus melaksanakan salah satu bentuk kewajibannya, yakni bertalabul ilmi, tentunya untuk memperkuat iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini tiada lain adalah untuk mengharapkan bahwa akan mempermudah antara kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah kita berkesempatan kembali belajar bersama Al-Ustadz Syamsul Falah dari Sumedang. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, yang mana tema yang akan dibawakan pada kajian kali ini terkait dengan sikap para pengikut Rasulullah. Mudah-mudahan dapat menambah motivasi bagi kita semua dan tentunya menambah khazanah keilmuan kita agar kita termotivasi menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya teman sekalian, kami menghimbau jamaah yang masih berada di luar ruangan masjid harap segera memasuki masjid karena masih tersedia tempat kosong untuk diduduki. Dan untuk itu bagi kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kajian kita mulai. Pada Al-Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazul mu'minin wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadidhalun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala dina danget ieu pada saat ini kita masih diberikan
Qudratullah hadir di masjid untuk melaksanakan at-ta'alim. Upami ku urang di Bandungan perjalanan waktu anu kaalaman ku urang sadayana hampir teu karaos nyerelekna waktos ayeuna parantos mingon kahiji bulan naon tah Oktober. Pantes upami saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neme karaos ku urang sadayana ayeuna ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Maka banyak sekali nasihat-nasihat Rasulullah anu kadang-kadang hilap diterapkeun tina pandangan hirup urang sadidinten. Rasulullah kantos ngadawuhkeun hafal sadayana ge kun fid dunya ka annaka garibun au abilus sabil, rawahul Bukhari. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, nikmat, musibah dan sebagainya, termasuk persoalan-persoalan masa depan bangsa kapayun anu ku urang karaos ayeuna masih kaneh belum tentu kamana urang rek ngoloyong, tetapi Rasulullah dari awal sudah memberikan nasihat, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing. Orang asing teh sunana mah jalma anu ngumara. Kenapa demikian? Dalam lemur urang mah lain ieu, tapi lemur urang mah di surga nu asli teh. Nalika Nabi Adam alaihissalam diutus ku Allah subhanahu wa ta'ala, ya Adam muskun anta wa zawjuka jannata. Pertama sekali lemur anu dipasihkeun dipiwarang linggih ka Nabi Adam nyaeta surga. Fa'ajalahuma syaitona mung panginten digelincirkeun ku setan, digoda ku setan, walaupun sudah dilarang ku Allah fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin, tapi ternyata godaan-godaan setan kunaon waktu setan Nabi Adam tidak terlalu jauh dengan setan, da waktu eta mah belum dinobatkan sebagai musuh, balad keneh bebarengan keneh di surga. Baru setelah Adam tergelincir, wakulna ya Adamu ihbitu, kan baru turunlah kamu, diusir. Ba'duhum ala li ba'din aduun, turunlah kamu ke dunia dan sebagianmu golongan setan dan bagianmu musuh yang nyata. Lungsur weh ka makalangan Nabi Adam alaihissalam teh ka alam dunia, teras berketurunan banyak, termasuk ayeuna urang sadayana. Jadi nalika Adam parantos melaksanakan kesalahan seperti itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam faghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Setan terus sudah dinyatakan oleh Allah musuh yang nyata, ngagoda ka jalmi supaya engke di mana-mana kontraknya sudah habis, diwafatkan ku Allah, henteu balik ka surga tapi balikna teh ka neraka sesuai jeung tempat balikna setan. Hadirin rahimakumullah, batak nalika urang ayeuna ku melendang di alam dunia ieu teh keur numara. Jadilah seperti orang asing, jalma nu ngumara ulah sombong, kada hatos-hatos,
jeung ulah loba teuing bebetah dan kege ditinggalkeun. Sapertos urang bade nyaba ka Jakarta samingon dicanak henteu kastrol kompor gas ibadah haji we anu rada lami dama lomba bade ngumara apa teh dicanak lomari masanes. Nah, kubagi kitu setan mengkelabui bahwa ini tempatmu, tidak ada untuk kembali. Padahal mustaqarun wa mata'un ilahin. Dunia ini dari sejak Adam ditugaskan, diturunkan ke dunia, mustaqarun hanya sebuah tempat, wa mata'un ilahin, dengan kenikmatan yang terbatas. Hadirin rahimakumullah, janten urang teh ieu teh bade uih deui kalemur urang ka mana harus balik lagi ke surga. Seueur anu parantos ngarantunkeun, parantos pamitan ka urang sadayana, mudah-mudahan melalui proses akhirat mereka semua calon ahli surga uih di kalemur. Supados ieu urang teh langlang ling lung nyasab di dunia teh ulah sampai ka ajal huma syaiton digelincirkan oleh setan, maka Allah Subhanahu wa taala nurunkeun rasul kade ieu umat anjeun Muhammad ulah dugikeun ka sasar, dibimbing ku Rasulullah, dugikeun ka Rasulullah, ngantunkeun urang mah teu kantos langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, namun beliau amanat sateu acan ngantunkeun teh taraktu fikum amroini wa in tamassaktum bihima lan tadilu kitabullah wa sunnatu rasulillah rawahu Malik. Hadir rahimakumullah, aku tinggalkan supaya aranjen ke di mana-mana parantos kontrak di alam dunia beres, parantos dikembalikan deui wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dikembalikan teh ka surga ulah ka mana-mana. Maka Rasulullah SAW ngantunkeun dua perundang-undangan, dua pedoman, kitabullah Al-Quran wa sunnatu rasulillah al-hadis. Tak eta teu mungkin mempelajari Al-Quran secara detail, rahasiana, hikmahna, hukum-hukumna, kalau tidak ditafsirkan, dijelaskan oleh hadis. Sareng hadis oge tidak mungkin berdiri sendiri kalau bertabrakan dengan Al-Quran. Maka eta teh ibadat dua jangjang. Ngan hanya kal hadirin rahimakumullah, jalma-jalma kadang-kadang ari Al-Quran mah insyaallah parantos khotam sadayana ge. Pak Haji ge aya 10 kali khotam, namun bulan Ramadan mah don kitu amin. Ibu-ibu bokomo parantos khotam. Tapi ieu nu hiji deui hadis parantos khotam teh acan bulugu marom heulanan anu ipis Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud dan sebagainya parantos tamat. Lamun teu acan tamat maka umat Islam teh dengdek sabab teu aya ngan kitabullah wungkul. Kubari itu simkuring umajak manga urang baraca deui hadis ulah mengandalkeun wungkul ti ustad usare kadang-kadang poho bung terjemahna wungkul. Anu alit teh laanan mah anu gampil. Ayat-ayat punten hadis-hadis tentang hukum bulugul marum. Parantos praktekna mah urang teh sesuai, tapi geuning ieu marojina teh rujukanna teh. Itu dideres we
kitab Bukhari dan sebagainya. Kumargi kadang-kadang hadis tidak terlalu diperdalam, sedangkan tuntutan penafsiran Al-Quran semakin tinggi dengan perubahan-perubahan kehidupan yang terus berkembang. Akhirnya teh Quran diterjemahkan ku emutan nyalira. Tak ulul absor teh sanes teu hayangeun maca hadis kan ngeunah kena ku pikiran sendiri. Padahal man yufassirul Quran birra'yihi falyatabawa maqadahu minan nar. Banyak hadis-hadis, banyak keyakinan-keyakinan, termasuk inna akramakum indallahi atqakum, itu tidak ditafsirkan berdasarkan hadis dan praktek Rasulullah. Maka sekarang itu muncul keunggulan, keutamaan, bukan di takwa. Itu inna akramakum bukan di atqakum sandarana teh. Tapi kadang-kadang ieu mah turunan kusumah ta sakti eta mah turunan dan sebagainya, sehingga pada hari ini perdebatan yang tidak berguna sebetulnya dan dina Quran mah tos disebatkeun. Walaupun Arabiyun orang Arab gunung, tetapi beliau itu takwa kepada Allah, di hadapan Allah tetap akramakum yang paling mulia. Kalau itu yang dipegang, insya Allah tidak akan muncul hadis-hadis palsu yang mengkategorikan kemuliaan itu bukan di dalam ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, tamayunan kitu urang sadayana harus ada pedoman. Ketika seseorang itu resep karena Ronaldo sebagai pemain sepak bola, Pak Haji resep kene benten karena Ronaldo. Upami zaman sim kuring mah sanes Ronaldo bentennya. Pele si Pele teh nu tos pangsiun. Dari mulai permainannya, dari mulai keresepna sampai ka mungkin pakaian lagi ditiron. Hayang jiga orang yang diidolakan. Nah, maka sikap-sikapnya itu percis. Naon margina sabab aya pertarosan. Ieu teh saha contona jalma anu sesuai sareng Quran sareng hadis teh. Da harus ada perbalistiknya, harus ada simbolnya. Pribadi yang seperti apa? Maka lungsur lakon kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Kusim kuring dodoak didugikeun naon margina ayeuna teh hadir rahimakumullah uswatun hasanah teh di mana-mana tos arapal. Tapi lakon kana fi rasulillahi uswatun hasanah kakulon kalakuan kawetan. Sikapnya tidak seperti uswatun hasanah. Dan itu bukan hanya Rasulullah, alaikum bisunati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Termasuk penginten para sahabat Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, sikapnya seperti apa, dan itu kadang-kadang tabrakan dengan selera yang dimunculkan oleh hawa nafsu, didukung ku setan. Di salah sawios riwayat istrina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngawitan teh saha? Siti Khadijah. Saurna sim kuring mah teh kantos tepang. Eta teh cantik, kaya raya, bisnis bergerak di usaha-usaha. Sampai konon kabarnya 2/3 Mekah teh aset dia. Di Tekapalang beungharna teh 2/3 Tasik kagungan Bu Hajah misalnya. Tapi menjelang akhir hayatnya beliau hanya ditutupi dengan gaun, hanya satu lagi gaun yang sudah ada tamalnya. Dalam riwayat itu 84 tamalan. Teteh Siti Khadijah ahli surga. Ibu-ibu ayah di dia anu
gaun ada 80 tamalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dalam sebuah riwayat dijelaskan hanya memiliki beberapa baju yang pokoknya 3 baju. Baju untuk sholat, baju untuk salin, dan baju untuk tidur. Tilu setel. Kita mengatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sabaraha hiji acuk urang. Yang paling mengerikan, banyak dibahas mengenai masalah riwayat Rasulullah SAW yang waktu itu dalam keadaan sakit, kemudian beliau mengumpulkan para sahabatnya, ya singkat cerita saja. Lalu setelah kumpul para sahabatnya, kemudian Rasulullah mengatakan, para sahabat menangis karena beliau mengatakan, saya sebentar lagi akan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Rasulullah, saya tidak mau ada hutang di antara kita. Hoyong menyelesaikan masalah-masalah nu kalebet kana hutang. Cik saha cenah kuring saha nu ngarasa kahutangan kusim kuring cek Rasulullah teh. Jarempe atuh para sahabat areraeun. Mara oge cenah urang hutang ka Rasul. Manya Rasul hutang ka urang. Kan begitu kira-kira. Lalu muncul kan sahabat Ukasah. Dan Ukasah mengatakan, saya Rasulullah, singkat cerita, dulu pernah Rasulullah mengayunkan pecutnya waktu di perang Uhud, dan saya ada di belakang Rasul ketika pecutnya diayunkan mengenai dada saya, kata Ukasah. Apakah itu hutang? Kata Rasulullah, itu hutang. Saya siap untuk menerima balasan sebagai hutang. Oh, atau nama seuur kan, oh sedih upah dicaroskan mah, rugikan ka Umar bin Khattab mah gegeregetan ambek sangkiran Rasulullah teh keur teu damang. Setelah itu silakan tolong ambil pecut saya. Dicanak ku Bilal pecutna ka Bumina Siti Fatimah. Bagaimana kata anaknya? Ini untuk apa? Ini untuk membalas Ukasah kepada Rasulullah. Bapak saya itu sedang sakit. Yos abdi we anu dipecutna teh kira-kira ting si Ukasahnya mau orang begitu meureun. Tapi kata Rasulullah, biarin, ini urusan saya dengan Ukasah. Muncul lagi Abu Bakar, saya biarin yang dipecutnya. Jangan Abu Bakar, muncul Umar, muncul Ali. Saya aja, muncul Hasan Husain. Paman Ukasah, biar saya aja yang dipecut. Kakek saya lagi sakit, kasihan. Diam, Hasan Husain. Ini urusan aku dengan paman Ukasah. Nah, begitu Rasulullah di mimbar mau melaksanakan pecutnya sudah dipegang kan saudara teh. Makanya cenah di mimbar Rasulullah ku Muhammad cutna, dan dulu juga di bawah, maka Rasulullah ke bawah. Kemudian duduk di kursi, di beyeng, di mimbar tadi bayeng, kahanap dicarikeun. Lalu kemudian ketika mau dipecut, dulu kata Ukasah, saya tidak berbaju waktu kena pecut itu. Maka aku harus dibuka bajunya. Abah yang dah musim kuring Umar bin Khattab mau ditanya deui. Bina-bina teingan ke orang yang sangat dimuliakan seperti itu. Tapi ternyata disingkatnya, ketika Rasulullah membuka bajunya, maka diketemukan di situ ini yang paling luar biasa. Tekuat cimpuring ini ngata macana. Di itu ada batu yang diikat di perutnya untuk mengganjal lapar. Eta adi mah tekuat teh nyeruskeun ge. Jadi kergering diganya ku batu nahan lapar kergering. Lakon kana pi Rasulullah usatun hasanah aya urang Senin Kemis ge teu kuat, Daud ge teu kuat. Beuteung teh sarojong tarang.
lamun barang dahar teh ini kita terlalu jauh. Rasulullah menuju teu damang kabayang peuyeun upami menuju damangna apa urang mah lamun teu damang sagala di imam meh buru-buru cager, tapi ternyata Rasulullah seperti itu. Ini yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, maka sikap-sikap itulah yang barangkali sudah terlalu jauh dari selera kita yang selama ini berjalan di bumi, padahal ngumara tapi urang teh kalah totolonyongan ka mana wae nuturkeun ka resep. Mata au abilus sabil kan, atau sedang menyeberang jalan. Hidup ini harus seperti sedang orang menyeberang jalan. Anu nyebrang jalan tara hulang-hulang. Ngahulang kajebrod atuh ku motor. Tapi dari sebelumnya dia acang-acang, kiri kanan siap aman belenyeng. Hidup itu seperti menyeberang jalan. Ketika dewasa sampai maut eta teh mung sakitu. Jadi teu aya isuk-isuk teh hulang-hulang ieu teh ka Masjid Abu Bakar moal ini ka pangajian mah hulang-hulang kene. Itu. Tapi alhamdulillah di sini mah jam 6:30 sudah mulai kumpul. Ieu mah nyarosin di Sumedang hulang-hulang teh nepi ka jam 8 angeusan manten ngaji ge. Matak dina surat Alam Nasrah fa iza faragh tapang sok tidak ada lagi itu. Begitu selesai satu pekerjaan lagi. Selesai subuh persiapkan duhur, selesai duhur persiapkan asar dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, maka sikap-sikap seperti itu atau yang sudah terlalu jauh kita tinggal taubat saja. Aya anu langkung ekstrim contohna teh. Rasulullah pernah waktu itu sedang berjalan, lalu kan ada sahabat yang sedang bikin rumah, terus mengucapkan salam kepada Rasul, Assalamualaikum, itu diwalar, Assalamualaikum, itu diwalar, Assalamualaikum sampai 3 kali itu diwalar. Rasulullah tengki. Kemudian akhirnya dia cepat-cepat menemui orang yang bersama Rasul. Kunaon cenah atuh? Rasulullah tengah jawab salam saya. Ai ceuk sahabat yang bersama Rasul teh da ente mah gede teuing nyen imah teh atuh cenah. Terlalu besar kamu bikin rumahnya. Akhirnya sahabat tadi betul itu Rasulullah seperti itu bicaranya. Dia pangkas ya. Jadi lebih sederhana. Kemudian setelah itu ketemu lagi dengan Rasul, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh Rasulullah. Para Rasulullah belum tahu lagi kenapa dibimbing ku wahyu, Rasulullah apaleun. Tah dengan seperti itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana pertanyaannya dengan rumah kita? Simkuring mah da hayang ngajual imah teh. Da kapungkur banyak eta teh apaan can apa kana eta kana riwayat eta. Itu dapur teh yang segede masjid. Ai masjid segede dapur da wah biayana. Tinggal kita taubat saja. Yang jelas seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua sifat-sifat yang kaitannya dengan keimanan kita. Di dalam surat Al-Fatah ya dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan mir rabbikum waridwana simahum bi wujuhihim min atharis sujud dari kamasalu fil injil dan sebagai al-ayah. Nah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Dan kita sudah meyakinkan dalam syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tetapi apa yang kita ambil dari sunnah Rasulullah SAW, kebanyakannya yang diambil adalah sunnah-sunnah anu rada raoseun, numpang gunakeun eta digedekeun sunnah Rasul. Sabaraha hiji anjeun cenah bojo, hiji pan sunnah Rasul, dua tak eta we nu etana nu ngarareunahna. Jadi contoh teh. Padahal bagaimana Rasulullah itu seorang pribadi yang mampu merubah kehidupan dunia dari zulumat ila nur, dari kegelapan kebodohan kepada cahaya dan hidayah. Maka seorang penulis barat misalnya itu dia menulis dari 100 tokoh di dunia, itu hanya Rasulullah yang pertama, ranking pertama, beliau yang mampu merubah dunia, berpengaruh terhadap kehidupan perkembangan dunia. Baru yang kedua Isaac Newton, kemudian yang tiganya itu Gandhi, kemudian Yesus, dan seterusnya. Mereka mengakui itu Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta yang menganutnya sebagai penganut Rasulullah, orang sadayana sebagai pengikut. Ya Rasulullah dan pengikutnya bagaimana sikapnya? Asyiddau alal kuffar, keras terhadap kekafiran. Jangan diterjemahkan keras kepada orang kafir, tapi keras. Apapun godaan untuk membawa kekafiran dari luar, keras ditolak. Dia punya garis demarkasi dalam kehidupannya, punya prinsip hidup yang kuat. Ketika diajak untuk ta'awanu alal ismi wal udwan, no. Tapi ketika diajak ta'awanu alal birri wa taqwa, siap. Tidak ada lagi ta'awanu alal ismi wal udwan. Tapi iya maka ada lumayan yo, ada keuntungan lumayan, aya jatah menteri 3 4 mah siap. Itu tidak asyidau alal kufar, dan hukumnya munafik. Ini yang menggejala, sehingga tidak jelas lagi kebenaran, istiqomah dalam kebenaran itu tidak jelas. Cek bahasa pun bapak mah di Garut luak liuk, luak leok, jika tukang loak culang cileungna teh kana padogeun we. Kana piuntungkeun pribadi. Baik itu pribadi, komunitas, ormas, dan lain sebagainya. Termasuk hari ini mungkin pribadi, masyarakat, negara. Tidak ada lagi tentang bagaimana penajaman terhadap keadilan, penajaman terhadap kesejahteraan, tetapi yang ada muncul kedoliman, kemunafikan dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak jelas garisnya, tidak asyidau alal kufar. Rasulullah SAW dulu itu pernah diajak, yaitu bagaimana kalau seandainya aku ingin ini, ingin itu, asal berhenti dakwah, tidak. Tapi ada ayat nama disebatkan, lakum dinukum wal yadin. Tah, kan sebelum itu la adu ma tabudun wala antum abidun ma'bud wala ana abidum, dan seterusnya. Harusnya itu dipraktekkan dalam berbagai persoalan. Nah, kemudian asyidau alal kufar itu sendiri untuk diri kita sendiri. Tidak ada toleran. Ketika hapunten mungkin suaminya gugah pada tahajud, katingali bojona nuju ngarengkol kene, reka udangkeun teh, aduh karunya meureun capeun geus kukumah wadah wae ti beurang-beurang kene dan sebagainya. Ah, keun wae lah tong digeuingkeun. Itu tidak asyidau alal kufar. Harusnya Allah memerintahkan untuk itu. Wayahna bangun salat. Anak waktu bermain, waktu sholat,
Asyidau ala kufar, pareuman HP-na simpen salat. Punya anak perempuan, minta izin untuk tidur di tempat temannya, seorang diri dan sebagainya, molo dan sebagainya. Asyidau ala kufar, cek ibuna, entong balik jam 8 ke ditelepon ku mama. Itu urang sadayana secara pribadi haroreang dia sholat berjamaah ke masjid. Asyidau ala kufar, kufar yang tidak berjamaah ke masjid itu, maka hati kita jangan diberikan luang ke masjid, tinggalkan segarupa nuju rapat, walaupun dunungan mencorong dan sebagainya, tidak ada kesempatan untuk sholat ditegur. Asyidau ala kufar, memilih pimpinan atau memilih Allah. Maka ketika komitmen sikap tegas seperti ini, baru umat Islam itu akan disegani. Liyaghidu bihimul kuffar, sehingga orang kafir itu merasa gemetar. Karena umat Islamnya konsisten, komitmen, tidak bisa diajak kompromi urusan-urusan yang kaitannya dengan kemaksiatan. Itu bisa diolok. Ieu mah guru yang murang kali teu lulus mawa kueh kongguan nada jadi 7 atau nilainya tina 5 teh. Kalau mau bala-bala mah 7,5. Enggak ada lain. Akhirnya bagaimana? Ketika dakwah ini menjadi popularitas, menjadi komoditas, maka diukur. Wah, ini masyarakat ini kecenderungannya ke situ, tidak mau menyinggung itu, tidak asyidau alal kufar, dan ya malah kan beda mah kupur mamaesan imam menang balabadinya mah. Apalagi garis-garis yang lain, bagaimana dengan kemusyrikan, dengan kemaksiatan, dengan kelicikan, dengan kedoliman. Kalau tidak tegas seperti itu, maka umat Islam seperti buih di laut, tidak ada kekuatan sama sekali. Ada seorang kawan saya, kebetulan dia diundang ke rumahnya Erdogan, presiden Turki kan, diundang bukan ke rumah dinas, ke rumah Erdogan. Ternyata tidak masuk mobil, mobilnya parkir jauh, lalu jalan masuk gang presiden. Bagaimana Ahmadinejad, presiden Iran, kendaraan anak tahun sabaraha di Jawa Barat, cikumaha presiden diurang, tahu wakil presiden diurang mah ketua DKM weh. Kenapa demikian? Karena tidak asyidau alal kufar. Ini mana? Padahal alaikum bisunnati wasunnati khulafur rasyidin al-mahdiyyin. Bagaimana Umar bin Khattab ketika menerima seorang tamu, lalu dia ngomong, kamu ini urusan apa? Pribadi atau negara? Pribadi ya Umar. Ditiup tah lilin teh. Karena ini lilin negara, hanya untuk menyinari negara. Urusan-urusan kepentingan umum boleh, pribadi tidak bisa. Para mana lah lilin, ngobrol. Diurang boboring lilin. Mobil dinas kita pakai ke pasar, pakai ku barudak dan sebagainya. Tidak asyidau alal kufar. Hadirin rahimakumullah, apalagi kita melihat sikap-sikap kaum muslimin hari ini, wailul lil mutaffifin. Bagaimana? Ukhida alaihim bisinin. Kalau seandainya yamkusu mikyala wa mizala, ketika kehidupan masyarakat itu sudah senang mengurangi timbangan dan ukuran, ukhida bisinin, maka aku akan berikan kehidupan yang serba sulit, paceklik. Itu siksaan sebetulnya. Hanya baru satu sektor saja tidak jujur timbangan dan ukuran, diberikan kehidupan yang sulit. Sekarang berapa sektor yang sudah gugur? Bukannya mengurangi timbangan dan ukuran, di berbagai sektor terjadi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar lamun ayeuna sulit, tidak berkah.
pedagang-pedagang kecil mah eta tos loba anu reng hapranyug teu payu. Lantaran teu payu samarana dikirangan jadi teu ngeunah leuh teu payu. Daya beli turun. Coba lihat tulisan-tulisan Jawa Barat saja tuh sarang korupsi, banyak tulisan-tulisan hari ini. Maka kriterianya yang harus dipilih seorang pemimpin yang seperti apa? Yang memiliki sifat asyiddau alal kufar. Ulah kakupuran diingu, kemunafikan, kemusyrikan diingu, dipinta pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia seperti itu, maka dosanya terus mengalir. Siapapun, dari golongan manapun. Ini sikap seorang muslim, asyiddau alal kufar. Kajian tinggi berdiri miliar, harus memilih orang yang memang tidak asyiddau alal kufar. Bahkan mungkin berdamai dengan kemaksiatan, akrab dengan ketidakjujuran, akrab dengan kebohongan, bersahabat dengan maksiat. Now, udah tidak ada lagi pilihan, kajian temilih. Karena tidak ada pilihan. Kemudian sikap yang kedua bagaimana kata? Tapi asyiddau alal kufar ruhamau bainahum. Nah ini ruhamau bainahum, di antara kaum muslimin Rasulullah sangat anitum Raufur Rahim, sangat kasih sayang Rasulullah itu. Sehingga al muslimuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Al mu'minu kabunyan yasudu ba'duhum ba'da. Nyaahan dedehan. Ai urang makan maksiat tepati galak, ai kau dulur galak. Tegaan ke kaum muslimin itu. Padahal justru asyiddau alal kufar ruhamau bainahum, sampai pernah ada sahabat Rasul yang kedatangan tamu, kemudian dia itu tidak punya makanan kecuali untuk satu orang. Terbatas hari itu makanan depan. Akhirnya kumaha bade tuang mangada mungkin kapungkur mah upami di perjalanan teh teu aya jajanan, teu aya tukang cendol, teu aya tukang surabi kapungkur mah. Betul-betul tamu itu lapar. Maka dikasih makan hanya saalaseun. Mari kita makan sama-sama. Supados henteu pararugu meureunnya dahar nyalira anu gadunah henteu. Padahal nu gaduh nyanak piring api-api, padahal asa piringan. Pareumanya kan penerangannya itu di parangan teh sok tuang keur cenah pareum oge cenah da moal nyalahan tuang mah. Lalu dia makan. Si yang punya rumah hanya ngetrek-ngetrek piring we teh. Sigamanya seperti itu ruhamau bainahum, mempraktekkan akrim doyofaka. Hormati tamumu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim dayfahu. Diurang. Ya tamu teh teh daek balik buah-buah kudu dibere dahar ya. Leuheung eta manya ungkapan eta mah teu pati ieu. Ieu mah nuju tuang cau Ambon karek sapotong. Aya nu ngaliwat babaturan jadi selawageun atuh bisi kaburu dipenta kajen legegan. Lamun gaduh tuangan ka budak teh tong kaluar jang di dieu di bumi nya. Jadi tos diwarah medit ti leutik. Itu ruhamahu bainahum. Hari ini kita lihat di medsos, waduh, bajingan, bangsat dan sebagainya, kata-kata yang wailul likulli humajatil lumajah sekarang sudah didagangkan seperti itu. Hilapkan hadis anu man nafasa muslimin kurbatan min kurobid dunya nafasallahu kurbatan yaumil kiamah. Saha jalma anu ngaringankeun beban seorang muslim hanya satu,
kurbatan, beban seorang muslim, kesulitan seorang muslim. Apa dia kesulitan mungkin sakit, kesulitan mungkin secara ekonomi, kesulitan mungkin secara keamanan, ditolong kurang, dilepaskan nafas itu, dilepaskan kesulitan anak. Nafas Allah akan melepaskan kurbatan min kurobi yaumul qiyamah. Maka dia akan dilepaskan beberapa kesulitan di yaumul qiyamah. Di dunia hanya kurbatan, tapi di akhirat kurob. Kesulitan-kesulitan di akhirat. Dan kesulitan duniawi itu mudah, nanti juga ada jalan keluar. Tapi kesulitan akhirat sulit mencari jalan keluar kecuali dari Allah. Dan orang yang meringankan beban seseorang hanya satu beban, Allah akan meringankan beban-beban di yaumul qiyamah. Pada nama jelema di inyaman duit hese merena teh komo kadulur mah dulur beunghar natu naon teranganyang pajarkeun rek nyam duit mangga diraleuteul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya cai jahe ya jangan mah. Berapa persen kemampuan kita, otoritas kita, kekuasaan kita, kekuatan kita, ilmu kita, ekonomi kita yang digunakan untuk meringankan beban orang lain? Itu Allah bagaimana memberikan contoh ruhamau bainahum. Ada rumah yang berjejer, datang anu ngamen ke rumah teh kasih duit. Amen lagi, orang tegis ngintip dan ngadangu pas rumah kita dilewat, alhamdulillah. Padahal harusnya berpikir kenapa nu ngamen wae mungun. Tidak mau ke rumah kita. Ada apa ini? Banyak hal yang terjadi. Apa namanya? Karena tidak ruhamau bainahum, maka menimbulkan dendam dari kelompok-kelompok kecil. Komo ai berpikir bagaimana masyarakat secara umum, rakyat geunsing gelelepek kumaha. Rakyat teu barudak urang mahasiswa keur mujuhna demo untuk menegakkan keadilan. Panas. Bekal teh geus kurang da panyobian. Kamari aya nu demo tos eta ka gedung MPR apa sakitu hareudang jeung leuleus kolot mangis teu katanagaan. Dalam keadaan seperti itu menyuarakan keadilan, menegakkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, cai saat jeung panas jeung hareudang barudak urang penerus bangsa kita ke depan. Da ieu mah kaulin atuh nyanak mobil jet pribadi, make mobil sih meuring misalnya sih. Jadi nyanak itu kan tidak ruhamau bainahum, dengar rasakeun. Lebih kaya jelema anu 10.000 kudu dijadikeun 15 huap, pada sapiring ka 15 huap, 10.000 dijadikeun 15 huap, sakumaha sahuapna? Aya anu sahuap 150.000. Sahuap. Di mana ruhamau bainahum? Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian dari akhwaikum tadi tidak saling menguatkan, maka otomatis kewibawaan umat Islam itu tidak bersatu. Eleh wae ti baheula oge. Karena memang tidak ruhamau bainahum, pasaing-saing. Mangga di Bandungan ku urang sadayana. Pasili antep antar ormas, antar parpol. Dah harus kita mengkaji itu karena memang mekanismenya seperti itu. Kurang silih pikanya, solidaritasnya kurang. Jauh zaman Rasulullah SAW. Dugikeun ka aya jalma bakatku nyaah. Ketika dia sudah terhidang makanan, keluar rumah dia berjalan, ada yang 1 kilometer mencari teman untuk makan. Sering itu atimu to'a wasilul arham, hadis-hadisnya ajakan ayo taruang. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang senang botram bagus itu ruhamau bainahum.
Tapi harus menjadi, kata Rasulullah, ketika Rasulullah mau botram, sahabatnya, biar aku yang akan mencari kambingnya, aku yang menyembelihnya, aku yang menanak nasinya dan sebagainya. Kata Rasulullah, aku yang akan mencari kayu bakarnya. Kenapa? Karena menurut Ali bin Abi Thalib, dalam ruhamau bainahum, kita harus merasa kun indanas ahadum minhum, bahwa aku ini bagian dari mereka, bagian dari komunitas, bagian dari manusia. Jangan merasa bahwa saya beda golongan anak. Oh, ya mah turunan Alawi, beda. Tidak, sama saja. Ambil bagian. Maka nalika botram juga kadang-kadang harus ahaduminhum, harus bagian dari pelaku botram tadi. Ulangan saukur ngadon tuang ungkul, mamawanalkeun di saya kerupukna, di saya lotekna, ini saya ikannya, biar saya nanti gitu. Ulang ngadon dahar wungkul era. Harus bersama-sama. Kan begitu kira-kira. Wakun indan nafs syarru, ini dalam syarru mas, dan jadilah ketika engkau berdialog dengan diri sendiri, kata Ali bin Abi Thalib dalam Najhul Balaghah, ketika anda sedang sendiri maka harus merasa aku yang paling jelek, aku yang paling bodoh, aku yang paling susah untuk beramal soleh. Jangan merasa saya turunan saya pang benghara, pang pinternya saha nu ngelehkeun di dieu. Jangan begitu justru. Nah, hari ini kenapa ruhamau bainahum itu tidak tercipta? Karena memang setiap individu sifat itu yang ditonjolkan, sifat kesombongan diri. Otomatis mau ada mau bainahum. Jangan merasa paling ganteng, paling cantik, paling sohor, paling berwibawa, paling dekat dengan pejabat tinggi misalnya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, kun indallah khairun nas. Ketika engkau berdialog dengan Allah, melakukan ibadah-ibadah ritual dengan Allah, maka tanamkan dalam diri kita harus ingin yang terpuji di hadapan Allah, ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Janten orang menang pepujian tapi harapan Allah. Imba ai harapan manusia salat maca surat alif lam mim, ai harapan Allah sorangan kul huwallahu wae nu pano. Harusnya justru ketika sendiri sujud terakhir itu lama Rasulullah, tapi ketika sholat munfarid. Jadi imam di masjid sujud setengah jam, karunya nuker salesma ngap kan begitu. Jadi ketika sendiri justru, ketika misalnya ibu-ibu bapak-bapak jalan-jalan keluar seorang diri, gak ada suami, gak ada anak, seorang diri, mau duit di desa gepok, ayo nu miskin, kebenaran saha, ya Allah, aku bersedekah, aku ingin mendapatkan pujian darimu, aku ingin mendapatkan cahaya darimu, aku sodakohkan apa yang ada di dalam saku sadar. Betah, itu harus begitu ketika di hadapan Allah, ketika tidak ada orang lain. Kun indallah khairun nas, di pepujian itu kudu hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, ayo urang pan sedekah gede teh lamun aya nempo. Oh iya jelema culang cileug 10.000 geleser we sorangan oh sasaha 2.000 we anger. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat ya. Kapunten, ini hal-hal yang saya memang mengambil sesuatu yang terlalu jauh, sikap-sikap kaum muslimin dengan sikap-sikap yang memang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Terlalu banyak ilmiahnya. Padahal justru amaliyah ini yang memang ditilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kaitannya dengan ruhamau bainahum. Oleh karena itu, tarawhum ruka'an sujada, sikap seorang pengikut Nabi Muhammad SAW itu kelihatan
Mereka itu rukaan sujada, selalu ruku dan sujud, artinya selalu melaksanakan sholat. Dan sholat itu tidak ada harapan-harapan yang lain kecuali yabtaguna fadlan min rabbikum waridwana, hanya untuk memperoleh karunia Allah dan keridhaan Allah. Sholat itu tarahum simahum fi wujuhihim min athari sujud, kelihatan dari wajahnya itu tapak-tapak sujud. Apa yang dimaksud adalah cahaya. Orang-orang yang melakukan sholat itu bercahaya di dunia dan di akhirat. Dan cahaya itu sesuatu yang dibutuhkan ku jalmi. Cahaya ada dua, ada cahaya Allah, cahaya ilahiyah, nurul ilahiyah, dan yang kedua nurul hidayah, cahaya hidayah. Maka orang-orang, kalau di dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nuhurus samawati wal ardi, ya, dan al-ayah lah ke situnya, itu menunjukkan bahwa umat Islam itu nur ala nur, dirinya bercahaya, itu nur ilahiyah. Kemudian nur hidayah, dia bercahaya kepada orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain, memberikan cahaya kepada orang lain. Itu kaum muslimin sikapnya seperti itu. Antara lain orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah itu orang-orang yang beriman dan jauh dari sifat munafik. Dalam surat Al-Hadid ayat 11, 12, 13 itu kan disebutkan, yauma tarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum fawqa aydihim wa aywanihim wa busyrakum al-jannah. Akan kelihatan orang-orang mukminin dan mukminat itu nuruhu yas'a nuruhum, berjalan dengan bercahaya, baina aydihim wa bi aymanihim, di samping kanan dan kirinya, wa busyrakum al-jannah tajri min tahtihal anhar, dan mereka digembirakan dengan surga yang mengalir di bawahnya mata-mata air, sungai-sungai. Janten hadir rahimakumullah, simahum bi wujuhihim min athari sujud, yaitu Allah akan memberikan cahaya di yaumul kiamah nanti, termasuk cahaya di dunia. Katingali jalmi-jalmi anu rajin, anu beriman mah marah bae, bercahaya. Bukan bentuknya, terserah bentuknya kan, tetapi wajahnya bercahaya, terbuka dengan hidayah Allah, dan dia mampu melakukan hidayah kepada orang lain. Nah, kalau kesimpulannya dalam 3 ayat dari surat Al-Hadid tadi, sebetulnya orang-orang yang telah dihisab oleh Allah nanti di yaumul kiamah, mereka itu harus berjalan melalui sirat. Sirat itu ada jembatan menuju surga. Itu di antara neraka dan surga itu ada jalan. Orang-orang mukmin mukminat papah berjalan menuju surga melalui sirat dengan cahaya yang luar biasa. Jadi dia betul-betul berjalan turarang rorong, tidak salah tincakan, lempang, dan bercahaya. Kanannya bercahaya, kirinya bercahaya, belakangnya bercahaya, depannya bercahaya. Dia berjalan. Tetapi pada ayat setelah itu, orang-orang munafik juga sama, diabringkan ke sirat. Pertanyaannya, kenapa orang-orang munafik tidak langsung saja dimasukkan ke neraka, tapi dilempangkan ke sirat seperti narik abus ke surga? Dan itu mah jalan menuju surga. Ternyata bahwa Allah itu sengaja menipu mereka, sebab mereka menipu Allah waktu di dunia. Sehingga dunia bager, padahal munafik tetap nipu ke Allah. Yukhadi'unallaha waladina amanu. Takwa Allah ditipu deui. Ngabring bercahaya, hanya cahayanya redup-redup,
Dan ketika sudah berjalan di sirot, cahaya orang-orang munafik itu parem, rarang-rorong, ningali. Akhirnya dia menyusul kepada kaum mukminin, minta untuk berjalan bersama-sama karena cahayaku sudah padam. Maka kata orang-orang mukmin waktu itu, tidak bisa, silahkan Anda kembali lagi ke belakang. Coba dilihat ayatnya. Setelah dia kembali ke belakang, maka ternyata di situ Allah membuat dinding, dan dinding itu ada pintunya. Di dalam pintu itu rahmat, dan di luar pintu itu neraka. Maka orang-orang munafik saat itu dibukakan pintunya, dan dia masuk kena pantau, gebrus ke neraka. Itu antara lain cahaya orang-orang yang beriman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik tidak bercahaya. Ayeuna kabayangkeun ku urang sadayana, tong boroning di akhirat, larang-rorong di akhirat, di alam kubur, di alam mahsyar, di alam mizan, di alam jaza, di alam hisab. Di dunia we urang keur ngobrol para melistrik. Tos apa? Ya jalan ke dapur. Ini jalan ke tengah rumah, tapi para listrik dah anger gempur, buru-buru dihurungkan. Kabayang daherat, dah apa tempatnya, jaba parum, poek, pada kumaha. Tanyang tonyong, gebrus akan nerakapan bahaya tuh. Kabayangkeun enak, upama urang masuk di kubur, aya kubur anu nganggo patromak, parantos ngajeler jaba poek, coba engap, itu akan menyesakkan dada itu. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan tapassahu wa nuruhum fihi qabrihi, luaskan kuburnya dan berilah cahaya kepada kuburan orang-orang yang mukminin yang mukminat. Nah itu hadir rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang akan diberikan cahaya oleh Allah, simahum fi wujuhihim min asari sujud, itu adalah orang-orang yang al-hafiduna bis sholawat, menjaga sholat. As-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Semakin rajin sholat, semakin banyak bercahaya. Bahkan di alam kubur sudah diberikan cahaya oleh Allah. Sholat, terutama Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim menyebutkan, yaitu Allah akan menyempurnakan kegelapan sholat yang dalam kegelapan, yaitu cahayanya. Apa itu sholat dalam kegelapan? Ternyata para ulama menyimpulkan sholat berjamaah isya dan sholat subuh. Ayeuna parantos caraan masjid kapungkur zaman Rasul para rowek atuh. Tetapi sekalipun seperti itu, orang yang berjamaah isya dan berjamaah salat subuh walaupun dalam keadaan gelap, tapi justru Allah memberikan kesempurnaan cahayanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang melaksanakan Jumaah, sholat Jumaah. Hadisnya panjang, hanya Rasulullah meriwayatkan seperti itu. Di akhirat nanti ada sekelompok orang-orang yang bercahaya dengan memakai baju-baju sutra yang wangi lebih daripada minyak kasturi, dan itu dilihat oleh para malaikat. Dan mereka itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu disempurnakan cahayanya di yaumul kiamah nanti, dan para malaikat serta Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan penghormatan dan pahala yang besar kanu ngalaksanakeun jumaahan. Nepikeun ka hadiahna ge anu sumping pangpayuna, barisan yang paling depan sama dengan kurban dengan onta, sapi inu kadua mah, katilu domba, kaopat hayam, kalima enog, sudah hanya lima baris. Kadi itu nama duka naon.
Oleh karena itu sampai malaikat ditugaskan kan hari Jumat itu, saking utamanya itu ibadah Jumat, berdiri di pintu, catat siapa yang masuk, setelah adzan pulang malaikat tadi. Hai urang pan ngadaguan komat Jumaahan teh. Itu bercahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian orang yang akan diberikan cahaya simahum fi wujuhihim min asari sujud, yaitu orang-orang yang man salaka tariqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu bihi ilman, yang akan mendapatkan ilmu. Yaltamisu itu tidak mutlak mendapatkan ilmu, mungkin aya nu lebat mungkin ngan ngadangu teu apal deui hilap deui, itu yaltamisu. Tapi terserah, orang yang seperti itu akan dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Nah, kembali kepada tafsiran tadi, dimudahkan Allah jalan ke surga melalui titian sirat tadi, maka itu berarti diberikan cahaya oleh Allah. Orang-orang yang selalu datang ke majlisul ilmi, ke tempat-tempat ilmu. Jadi siapa yang diberikan cahaya dari sujudnya kepada Allah, alhamdulillah orang sadayana insya Allah yang sering ke pengajian. Nah, ketika kita mendapatkan cahaya, kita tidak seorang diri. Nalika ayeuna bapak-bapak sumping ka dieu mendapatkan cahaya dari Allah, nah ridho upami budak urang teu cahayaan, nah ridho lamun tatangga urang teu cahayaan, dulur urang teu cahayaan. Ibu-ibu yang datang ke sini dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk di alam kubur dan alam akhirat. Nah ridho lamun suamina teu cahayaan, budakna teu cahayaan, tatangana teu cahayaan, dulurna teu cahayaan, urang wugu ngagempur asa teu pararuguh. Kumaha tuh Ustad carana? SMS-an ka pangajian teh. Ajak ayu urang naekan cahaya ke masjid Abu Bakar. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah dugi kaluhur pada dat-dat nage. Kalau banyak, undang nanti kiai-kiai yang luar biasa yang bisa memberikan petunjuk tentang cahaya ini. Sugan ulem, Ustad ada hidayat, marada mantap sih murid ke badek ada mana Ustad ada hidayat mah. Tapi ayo Ustad ada hidayat disumpingkeun sakieu nu hadir mah ngerakeun. Seutik teuing. Di ditu ge Sumedang ka asalam teu acan wantun. Sanes teu hoyong mung jamaahna. Nah itu. Jadi teleponan dari mulai sekarang. Apa artinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang diberikan cahaya tadi yaitu orang-orang yang sedekah. As-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah cahaya. Burhan itu lebih pada petunjuknya dari cahaya tadi. Orang-orang yang melakukan sedekah. Cer bentuk-bentuknya. Dan hari ini ningali perkembangan kehidupan ekonomi yang tidak seimbang, maka sebetulnya ada orang yang betul-betul mengharap sedekah itu karena untuk memperpanjang hidupnya. Jangan sampai justru ada yang nama cerita geus baleunghar semua. Ada kasus yang sering anu kurang kaentengkeun disimkuring masuk didongengkeun eta teh. Waktu musim paceklik, hari ini kan sudah mulai masuk musim paceklik. Waktu eta teh Siti Fatimah ge sarua teu gaduh tuangeun. Tetapi kan dia punya kalung, gelang apa kalung ya? Gelang suruh dijual oleh Ali ke pasar ke meser makanan, akhirnya dijual oleh Ali karena musim paceklik di jalan seueur musafir. Nyuhunkeun pasihan, nyuhunkeun pasihan, nyuhunkeun pasihan, nyuhun pasihan. Dugi ka bumi ditaroskeun ku Siti Fatimah teh. Mana Ali ladang ngajual emas teh? Nah da seep.
ngagerowok teu pati mah henteu baeud wungkul. Abaya mun pamajikan urang. Gitu. Dan itu Rasulullah terus menengoknya, surga akan lebih nikmat daripada dunia ini yang sementara. Diupahan ke Rasulullah SAW. Bagaimana kegemaran sedekah, dan itu mendapatkan cahaya dari Allah. Kemudian orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Kullu zimarin nurul yaumal qiyamah, setiap batu jumroh, setiap melempar jumroh itu satu lemparannya cahaya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu kayak upami nuju jumroh kaleresan apa namanya suasananya yang luar biasa, ulah dibadalkeun maledog sendiri sampai cahaya. Termasuk orang-orang yang melakukan umroh, setiap rambut yang dicukur maka setiap rambutnya itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak rambut yang dicukurnya, lebih banyak cahayanya, maka lebih baik digunul. Itu. Hadirin rahimakumullah, dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan yang jadi cahaya itu adalah sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insana dha'ifa summa ba'da dha'ifa qawiyun wa ba'dal qawi du'fun wa syaiba. Mula-mula manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Seorang bayi itu lemah, sumba kuah, kemudian kuat. Setelah kuat, du'fun, lemah lagi. Usia 80-90 mah lemah. Kemudian wasyaiba, dan apa syaiba itu? Beruban. Dan kata Rasulullah, uban itu cahaya di yaumul qiyamah. Akan mendapatkan cahaya orang-orang yang sudah kelihatan ubannya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bolehlah aku membuang uban? Kata Rasulullah, apakah kamu mau membuang cahaya Allah? Jadi kadek nunggu barodas tong dipulas, atau cahaya ya wal kiamat. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada hadis yang menerangkan Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia sedang melakukan perjalanan. Lalu di perjalanan ketemu dengan aki-aki, syekhun, bertemu dengan kakek-kakek. Kemudian si orang tua tadi naroskeun ka Ibnu Umar teh, "Hei, ari ente teh cenah anak Umar?" "Betul," kata Ibnu Umar. "Saya dulu sobat Umar." Itu dari Hadramaut, orang-orang Arab Hadramaut. "Saya teh sahabat jeung Umar. Wawuh sering ngobrol jeung Umar, jeung bapamu." Maka ketika dia meminta sesuatu, si kakek-kakek tadi ngajelaskan bahwa dulu teh sobatna Umar, oleh Abdullah bin Umar diberi seekor keledai. Kemudian teman-temannya ngomong, kunaon cenah atuh Ibnu Umar kayak diberi keledai, cukup we diberi korma atuh cenah aki-aki kitu mah. Maka Ibnu Umar mengatakan, ihfad waddu abika fala tuqatti'u fayudfi'u nurullah. Jagalah sahabat-sahabat bapamu dan jangan kau putuskan silaturahminya, karena kalau diputuskan sama dengan memadamkan cahaya Allah. Jadi itu menunjukkan akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak rarang-rorong di alam kubur dan di dunia, dan di alam akhirat orang-orang yang meneruskan sobat orang tua urang. Dilanjutkan itu persobatan teh sampai menghormati seperti itu. Nah, di urang mah eta rada kurang ieu, kadang-kadang teu apa tong baru jeung sobat bapak, jeung dulu oge kadang-kadang sudah tidak lagi mengenal, padahal gitu.
Jadi ketika dengan almarhum Umar bin Khattab, Pak Parto itu sudah wafat. Dengan Syahrul Falah, saya tahu bapaknya sobat Pak Haji Ahmad Jahal, Pak Haji Ade Al-Umayyarab, pernah beberapa kali ketemu, pengawasan oke kantos ketemu. Jadi kalau ketemu lagi, harusnya saya memberikan keledai, kasih kunaon teman mereka keledai, bohola sobat bapak anjen, gitu kudu nama. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada lagi digambarkan dalam sebuah hadis orang yang akan bercahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mimbar di bawah aras. Kemudian di situ ada orang-orang yang bercahaya dengan baju-baju yang bercahaya juga masuk ke situ, kemudian duduk di atas mimbar dan di bawahnya, dan para nabi, para rasul sampai iri. Siapa itu katanya orang-orang yang berkumpul di situ? Para nabi juga tidak. Maka malaikat menjawab, orang-orang yang bercahaya dengan baju-baju sutra yang wangi duduk di mimbar di bawah aras, itu adalah orang-orang yang mereka bukan saudara, bukan seketurunan, tapi mereka bersahabat karena Allah. Nah, gitu. Di persahabatan yang karena Allah, lain dulur, entah siapa gawean, entah siapa profesi, tapi dia bersahabat karena Allah. Itu Allah ridho sekali. Dan hari ini persahabatan tidak ada yang karena Allah. Persahabatan dibentuk karena memang saling mendukung, hubungan ekonomi, sapartai, saormas, itu ngagelulna teh. Tidinya weh sosobatan teh, sajamaah masjid gitu. Tapi karena Allah itu apapun lain dulur, bahkan mungkin berbeda paham, tapi karena Allah. Oleh karena itu persahabatan yang karena Allah berbeda dengan persahabatan yang karena ekonomi, karena satu profesi, karena satu keinginan berbeda. Lamun aya nu sosobatan tukang nguseup kabeh tara geunggeurehan da sieun kasinggung. Engke bangilu deui nguseup. Tapi kalau karena Allah ketika menyimpang Umar bin Khattab nalika dia dinobatkan sebagai khalifah, maka karena Allah persahabatannya, sahabat berdiri sambil mengusung pedang, ya Umar, aku akan dukung program-programmu selama sesuai dengan kitabullah wa sunnatul Rasulullah. Tapi kalau menyimpang, maka pedangku ini yang pertama akan meluruskanmu Umar. Umar dikitukeun teh, lain presiden nu lolos. Wah, maka nu lolos we pedang ka handap, komo ka Umar. Dukunglah, yang penting ayah jetrek riweuh. Harusnya seperti itu. Ada semacam kesepakatan umat muslim setelah nanti dilantik Pak Gubernur atau dilantik siapa Bupati Tasik nanti hadir di pelantikan mawa bedog. Kumaha turutan Umar sahadukan menge pulan siap mendukung di garda terdepan membela kamu selama membela keadilan, kesejahteraan dan sebagainya, menegakkan hukum di daerah yang kita cintai. Tapi lamun mencok ente ka kukurulingan nek malikeun modal bedog tah kitu we dikumakeun bedog bedog biasa sanes dikadekeun bedog ge wungkul. Itu karena persahabatan karena Allah. Maka hari ini pun komunitas-komunitas muslim, partai, ormas segala macam tidak ada karena Allah. Maka otomatis itu ketika ada gangguan-gangguan yang memang waduh akan menimbulkan keuntungan, ya sudahlah leong kanu gitu. Itu abring-abringan segala macam daya iya. Wah duit, wah bukan karena Allah. Sudah jauh sekali sebetulnya sikap-sikap kita ini ya, kecuali orang-orang yang khusus dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, parantos 7:30. Seur-seur deui eta mah banyak bahasan-bahasanya. Hadis-hadisnya tiasa dicanak mungkin eta tulisanan yang teh dicanak. Hanya itulah barangkali sikap bagaimana
sebagai penganut Rasulullah SAW, kita kembali kepada hal yang kecil saja lah, kepada hal yang kecil. Kedua, jihad fisabilillah wajahidu fisabilillah wa kurhul lakum, dan jihadlah di jalan Allah dan kamu akan membencinya. Memang diajak jihad mah jelema teh da mikir dua kali, sabab perih lamun kakadek teh di mana-mana lamun wudu kacayan perih, di kapungkur ge kurhul lakum untuk jihad fisabilillah. Tetapi hal-hal yang seperti yang kecil-kecil aja kita kembali kepada laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Rupina sakitu anu kapihatur hapunten disim kuring kumawantun ieu mah etang-etang apa namanya refleksi saja dari kebingungan dan kegalauan serta asa eueuh reureuna ieu urusan dengan kieu ka ayana teh bau umat Islam bau non muslim asa riweuh kitu. Uang baralik dewe nama ilah salafus soleh, bagaimana orang-orang soleh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.